Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya bakal membahas tentang teori postmodernisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Abdinesa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada kemunculan dan latar belakang teori. Teori postmodernisme muncul sebagai reaksi terhadap modernisme. Di masa modern, orang percaya bahwa rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi bisa memajukan manusia secara linear. Tapi kenyataannya, perkembangan itu juga ngasih dampak buruk seperti perang dunia, penindasan, krisis sosial, dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari situ, orang-orang mulai mempertanyakan, apakah kebenaran itu benar-benar objektif? Apakah kemajuan itu selalu baik? Postmodernisme lahir dari rasa skeptis itu. Dia menolak konsep kebenaran tunggal dan lebih percaya pada banyak perspektif, pluralitas, dan keragaman. Selanjutnya ada asal mula dan konteks sosial budaya. Secara historis, postmodernisme muncul di barat pasca Perang Dunia Kedua. Dunia waktu itu lagi dilanda trauma, perubahan sosial besar-besaran, dan krisis identitas. Selain itu, globalisasi dan perkembangan media massa bikin batas antara budaya, realitas, dan konstruksi sosial makin kabur. Dalam situasi seperti itu, orang mulai ngerasa nggak nyaman sama struktur kekuasaan dan sistem yang kaku. Maka lahirlah postmodernisme sebagai bentuk kritik terhadap dominasi narasi besar kayak kapitalisme, sains, bahkan agama yang terlalu mengatur cara orang berpikir. Selanjutnya, tokoh-tokoh utama dan pemikiran-pemikirannya. Ada beberapa tokoh penting dalam postmodernisme, yaitu yang pertama ada Jean-Francois Lyotard. Dia terkenal dengan konsep incredulity toward metanarratives, yaitu ketidakpercayaan terhadap cerita-cerita besar yang mengklaim kebenaran universal. Selanjutnya, Michael Foucault. Dia banyak bahas soal hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Buat dia, apa yang dianggap benar itu selalu dikendalikan oleh sistem kekuasaan tertentu. Selanjutnya ada Jacques Derrida. Dia punya konsep deconstruction. Dia membongkar teks dan bahasa untuk menunjukkan bahwa makna itu gak pernah tetap dan selalu terbuka untuk tafsirkan ulang. Mereka semua punya satu benang merah, yaitu menolak kepastian dan mendorong kita buat berpikir kritis. Selanjutnya, perkembangan dan pengaruh dalam kajian antropologi. Di dunia antropologi, postmodernisme bawa perubahan besar. Dulu antropologi sering dianggap kayak ahli budaya yang bisa objektif menilai masyarakat lain. Tapi postmodernisme bilang gak ada yang sepenuhnya netral. Antropolog kayak Clifford Geertz mulai mengenal pendekatan interpretatif yang melihat budaya sebagai teks yang harus ditafsirkan, sementara James Clifford menekankan bahwa penulisan etnografi juga dipengaruhi oleh posisi dan subjektif si penulis. Akhirnya antropologi jadi lebih reflektif, lebih dialogis, dan lebih menghargai suara lokal. Penelitian jadi gak cuma tentang mengamati budaya orang lain, tapi juga tentang menyadari peran dan posisi diri sendiri dalam proses itu. Baiklah, tiba di slide terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori postmodernisme ngajak kita buat lebih kritis, skeptis, dan terbuka terhadap banyak perspektif. Dalam antropologi, dia mengajari kita buat gak cuma melihat, tapi juga mendengar dan memahami dari berbagai sisi. Thanks sudah nonton semuanya.
ketemu di pembahasan teori lainnya.